Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 7 semester 1 untuk materi penyelidikan IPA. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita langsung lihat soal pertama. Perhatikan beberapa peristiwa di bawah ini. Peristiwa yang termasuk dalam gejala abiotik ditunjukkan oleh angka. Berbicara tentang gejala-gejala dalam IPA, gejala tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik ya. Nah, abiotik ini adalah gejala yang tidak hidup. Tidak hidup ya. Nah, kita lihat satu persatu. Musim kemarau panjang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kekeringan di suatu daerah. Ini termasuk gejala abiotik ya. Ini benar. Kemudian yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim dapat mempercepat pelapukan batuan. Ini juga abiotik. Kemudian yang ketiga, beruang hitam di Meksiko membutuhkan waktu hingga beberapa minggu untuk berhibernasi. Nah, di sini beruang hitam termasuk makhluk hidup, berarti tidak ya. Kemudian yang keempat, terenggiling mengalami kepunahan akibat perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Nah, terenggiling termasuk makhluk hidup, berarti bukan. Dan yang kelima, peristiwa mencairnya es di kutub disebabkan oleh adanya kenaikan suhu di permukaan bumi. Ini juga tidak hidup ya, berarti abiotik. Nah, sehingga jawabannya untuk soal ini adalah 1, 2, dan 5. Soal kedua, Raifa ingin melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Sebelum melakukan percobaan, Raifa mengatakan kepada teman-temannya bahwa cahaya matahari akan memengaruhi pertumbuhan kecambah. Perkataan Raifa tersebut sebenarnya menunjukkan proses IPA berupa keterampilan. Nah, jawaban untuk soal ini yang tepat adalah memprediksi. Ya. Nah, kita lihat kata kunci yang ada di soal, yaitu Raifa mengatakan kepada teman-temannya sebelum melakukan percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan, Raifa mengatakan kepada teman-temannya bahwa cahaya matahari akan memengaruhi pertumbuhan kecambah. Ini merupakan sebuah prediksi dalam melakukan suatu kegiatan. Sekelompok peserta didik melakukan pengamatan ciri fisik beberapa jenis tanaman yang sudah disediakan oleh guru. Mereka mendapatkan beberapa data pengamatan di bawah ini. Nah, langsung saja kita lihat pertanyaannya. Pengelompokan data pengamatan yang menunjukkan data kualitatif dan kuantitatif dalam tabel berikut yang benar adalah. Nah, berkaitan dengan data kualitatif dan kuantitatif, nah perbedaannya adalah data kualitatif adalah data yang bersifat bukan angka ya. Nah, kuantitatif adalah data yang berupa angka. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, dalam setiap buah rambutan terdapat 1 biji. Nah, di sini terdapat angka, berarti data ini bersifat kuantitatif. Kemudian, yang kedua, bunga sepatu memiliki mahkota berjumlah 5. Di sini juga terdapat angka. Berarti ini merupakan data kuantitatif. Yang ketiga, batang tanaman melati memiliki struktur yang keras. Ini tidak terdapat angka, berarti ini adalah data kualitatif. Kemudian yang keempat, daun tanaman mangga memiliki panjang sekitar 20 cm. Ini juga terdapat angka, maka ini termasuk data kuantitatif. Kemudian yang kelima, daun pepaya memiliki jenis pertulangan daun menjari. Ini tidak ada angka, berarti kualitatif. Kemudian yang keenam, tanaman padi mempunyai akar serabut yang berwarna coklat. Ini juga tidak terdapat angka, maka ini termasuk kualitatif. Nah, sehingga pengelompokan yang tepat adalah C ya. Nah, yang termasuk data kualitatif adalah 3, 5, dan 6. Sedangkan yang termasuk data kuantitatif adalah 1, 2, dan 4.
Rizky ingin mengamati pengaruh pemberian senyawa alelopati dari beberapa ekstrak tanaman terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oleh karena itu, Rizky membuat beberapa kelompok percobaan seperti berikut. Kelompok 1 diberi senyawa alelopati dari ekstrak buah pinus. Kelompok 2 diberi senyawa alelopati dari ekstrak akar jagung. Kelompok 3 diberi senyawa alelopati dari ekstrak daun alang-alang. Ketiga kelompok percobaan di atas menggunakan tanaman kacang hijau yang sudah berumur 1 minggu. Pemberian ekstrak tanaman penghasil senyawa alelopati dilakukan 1 kali dalam sehari di waktu yang bersamaan. Percobaan dilakukan selama 2 minggu. Rizky melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang, dan warna daun. Variabel terikat pada penelitian yang dilakukan Rizky adalah, berkaitan dengan variabel terikat ya. Variabel terikat dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu variabel yang akan dilihat perkembangan atau perubahannya. Ya, jadi variabel terikat ini adalah variabel yang akan dilihat atau variabel yang akan diamati. Nah, karena yang akan diamati ya, pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, warna batang, dan warna daun. Nah, maka sudah jelas jawaban untuk soal ini adalah A. Perhatikan grafik hasil pengamatan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap laju pertambahan tinggi batang tanaman kangkung berikut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan grafik tersebut adalah, kita lihat pernyataan, kemudian kita cocokkan dengan data yang terdapat pada grafik. A. Cahaya matahari menghambat pertambahan tinggi batang tanaman kangkung. Nah, kita lihat pada grafik, sumbu Y menunjukkan tinggi batang tanaman kangkung, ya. Kemudian grafik A menunjukkan tinggi pada tempat yang gelap, kemudian B tinggi pada tempat yang terang ya. Sumbu X menggambarkan jumlah hari. Nah, dari grafik bisa kita lihat bahwa tinggi batang tanaman kangkung pada tempat yang gelap nih ya, yang A lebih tinggi daripada tinggi batang tanaman kangkung pada tempat yang terang. Nah, karena matahari merupakan sumber terang, maka dapat disimpulkan pernyataan yang A benar ya, bahwa cahaya matahari dapat menghambat pertambahan tinggi batang tanaman kangkung. Kemudian B, laju pertambahan tinggi batang tanaman kangkung lebih cepat di tempat terang. Pernyataan ini salah ya, karena sudah kita lihat bahwa di tempat yang terang tinggi tanaman kangkung lebih kecil dibandingkan tinggi batang tanaman kangkung di tempat yang gelap. Kemudian C, batang tanaman kangkung hanya dapat tumbuh di tempat yang gelap. Ini juga salah ya, karena pada grafik terdapat data tinggi batang tanaman kangkung di tempat yang gelap dan terang. Kemudian D, pertambahan tinggi batang tanaman kangkung tidak dipengaruhi oleh cahaya. Ini juga salah ya, karena terdapat perbedaan tinggi batang tanaman kangkung di tempat yang gelap dan terang. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Pernyataan berupa opini dan fakta dalam tabel berikut yang benar adalah. Nah, untuk soal ini kita harus tahu dulu pengertian dari opini dan fakta ya. Nah, opini dapat didefinisikan sebagai pendapat yang belum teruji kebenarannya ya. Pendapat yang belum teruji ya. Belum teruji kebenarannya. Nah, sedangkan fakta adalah data yang diperoleh dari penelitian. Nah, yang kebenarannya sudah teruji ya.
Nah, sekarang kita lihat satu persatu. A. Suhu permukaan bumi pada tahun 2018 meningkat sebanyak 0,83 derajat Celcius. Nah, ini merupakan kalimat fakta ya, karena suhu permukaan bumi ini tentu didapatkan dari hasil penelitian. Kemudian daun tanaman bayam pada pengamatan hari terakhir berjumlah 5 helai. Berarti ini juga termasuk fakta, karena dilakukan dari proses pengamatan. Ini juga tadi fakta ya, berarti jawaban A masih salah. B. Sakit perut pada anak-anak biasanya disebabkan oleh kurangnya kebersihan makanan. Nah, ini merupakan opini, karena pernyataan ini belum teruji kebenarannya ya, karena ada mungkin penyebab-penyebab lain dari sakit perut. Kemudian, kegagalan pembuatan nata de pina diduga karena terinfeksi jamur. Nah, ini ada kalimat diduga, berarti ini belum teruji juga kebenarannya, maka ini juga termasuk opini. Kemudian C. Kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit rabun senja. Ini termasuk fakta, karena pernyataan ini diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian kadar protein pada putih telur kemungkinan lebih banyak dibandingkan kadar protein pada tempe. Nah, karena ada kata-kata kemungkinan, maka ini juga belum teruji kebenarannya, maka ini termasuk kepada opini. Kemudian D. Seorang pengamat menduga bahwa air cucian beras dapat menyuburkan tanaman. Nah, ini termasuk opini juga, karena ada kata-kata menduga. Kemudian semua hewan yang termasuk dalam kelompok mamalia memiliki kelenjar meme. Ini termasuk fakta ya, karena ini merupakan hasil dari pengamatan. Nah, sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dalam sistem pencernaan, karbohidrat akan dirombak oleh enzim menjadi glukosa. Glukosa inilah yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan energi. Oleh karena itu, sangat disarankan mengonsumsi makanan berkarbohidrat dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain gandum, padi, ketela pohon, dan kentang. Setiap bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat dalam jumlah yang berbeda. Langkah metode ilmiah yang dilakukan Fania untuk mengetahui konsentrasi kandungan karbohidrat pada setiap bahan makanan tersebut adalah: A. Mencari fakta-fakta tentang jumlah kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam beberapa bahan makanan dari sumber terpercaya. B. Membuat sebuah dugaan terkait jumlah kandungan karbohidrat di beberapa bahan makanan berdasarkan informasi yang telah didapatkan. C. Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi tentang jumlah kandungan karbohidrat pada bahan makanan. D. Melakukan eksperimen untuk mengetahui secara pasti jumlah kandungan karbohidrat di setiap bahan makanan menggunakan uji kuantitatif. Nah, berkaitan dengan langkah metode ilmiah, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menguji sebuah pengetahuan atau teori adalah dengan melakukan penelitian atau melakukan eksperimen ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah D. Sir Isaac Newton merupakan salah satu fisikawan yang menemukan berbagai teori dan hukum fisika. Salah satunya adalah teori tentang gravitasi. Munculnya teori tersebut diawali saat Newton melihat apel yang jatuh tegak lurus dari pohon. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dalam pikiran Newton. Berdasarkan peristiwa tersebut, Newton melakukan penelitian hingga akhirnya menemukan teori tentang gravitasi. Berdasarkan uraian tersebut, dasar ditemukannya konsep tentang teori gravitasi adalah sikap ilmiah yang dimiliki Newton berupa A. Jujur, B. Kerjasama, C. Selalu ingin tahu, D. Terbuka dan fleksibel. Nah, jawaban untuk soal ini adalah C. Selalu ingin tahu. Nah, ini bisa kita lihat dari kata kunci yang ada di soal adalah peristiwa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dalam pikiran Newton. Ini menunjukkan bahwa Newton memiliki perasaan ingin tahu yang lebih. Nah,
Sehingga pada akhirnya Newton menemukan teori tentang gravitasi tersebut. Dedi melakukan penelitian kandungan gizi yang terdapat pada dua produk makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa produk makanan B lebih menyehatkan daripada produk makanan A. Walaupun Dedi lebih suka mengonsumsi produk makanan A, dalam laporan hasil penelitiannya dia tetap menuliskan bahwa produk makanan B memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu sikap ilmiah yang diterapkan Dedi adalah A. Objektif, B. Ulet dan gigih, C. Selalu ingin tahu, D. Bertanggung jawab. Nah, jawaban untuk soal ini adalah objektif. Objektif itu dapat diartikan bahwa seorang peneliti mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, ya, tetapi harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada atau yang diperoleh. Dalam melakukan penelitian di laboratorium, seorang peneliti tidak boleh membuang limbah bahan kimia berbahaya secara sembarangan ke lingkungan. Limbah tersebut harus dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah berupa A. Bekerja sama, B. Bertanggung jawab, C. Terbuka dan fleksibel, D. Gigih dan disertai keyakinan. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B. Bertanggung jawab. Ya, karena dari soal bisa kita lihat bahwa seorang peneliti tidak boleh membuang limbah bahan kimia berbahaya secara sembarangan ke lingkungan. Berarti di sini menunjukkan sikap ilmiah berupa tanggung jawab. Baiklah, adik-adik, demikianlah pembahasan soal IPA kelas 7 semester 1 pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi penyelidikan IPA. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.